Di mana-mana seorang ibu pasti sayang sama anaknya, pasti cinta sama anaknya, dan tidak akan pernah mau berpisah sama anaknya. Seorang ibu akan berjuang keras untuk mendapatkan anaknya, untuk bertemu dengan anaknya, dan untuk memiliki anaknya. Dia akan berusaha untuk merawat dari kecil sampai anak itu dewasa. Nah, episode kali ini membahas seorang ibu yang menitipkan anaknya di panti asuhan. Tadinya kita janjian mau ke rumahnya, ya. Tim sudah pada siap-siap di sini. Tim sudah menyiapkan semuanya, kamera, data-data, ya kan? Semuanya sudah disiapkan. Kita berdoa dan mau berangkat. Amin. Sukses. Amin. Semuanya sehat, selamat dalam saya dan tadi. Amin. Berdoa, kita mulai bertanya kita dan kebijakan masing-masing. Beragama Islam kita baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Gak lama kemudian pas kita lagi berdoa, tiba-tiba Siapa sih? Apa? Astagfirullahaladzim. Ibu. Bantuin dong, jangan lelet aja. Kepalanya astagfirullah. Ayo, bantu bapak ada. Aduh, mau ke dalam. Ayo. Ya Allah, Ibu. Orang-orang kesakitan di situ, tim langsung bantuin dia. Takut kakinya patah, tahu kenapa ini kakinya. Langsung dibawa masuk ke dalam kantor. Dia istirahatkan di situ. Dia masih menangis kesakitan di situ. Sakitnya apa lagi? Kasih minum dong. Kasih minum dong. Coba minum mana? Gigi tolong air, Gi. Setelah kita tolong di situ baru dia cerita. Ini ternyata ibu yang keserempet itu adalah klien kita. Saya lebih penting nyari anak saya, Mbak. Oh, ini ibu yang ini? Iya, ini kliennya. Oh, ibu yang mau dibantuin hari ini? Iya, Mas. Tadi kok bisa ini ketabrak motor, gimana ceritanya? Iya, kok Ibu bisa kesini? Kita kan janjian untuk jemput. Nah, klien kita yang namanya Ibu Yana ini atau dipanggil Yana ini, dia bilang dia nggak sabar. Dia pengen ketemu sama kita, dia pengen langsung lanjut pencarian dan pengen menjelaskan semuanya. Dia menyesal sudah meninggalkan anaknya di panti asuhan. Saya punya anak, Mas. Yang 12 tahun yang lalu saya tinggalin di panti asuhan, Mas. Karena ketidakmampuan saya untuk merawat anak saya. Jadi terpaksa Ibu Yana ini menitipkan anaknya di panti asuhan karena kehidupannya yang kacau balau. Ekonomi kurang, tempat tinggal tidak layak, makan kadang-kadang nggak makan. Coba, penghasilannya tidak tetap, seperti gelandangan katanya. Saya kangen sama anak saya, Mas. Karena selama ini saya nggak bisa hubungin anak saya. Saya nggak punya HP. Kerja saya juga pergi pagi, pulang udah larut malam, Mas. Saya udah cari juga, Mas, ke panti, Mas. Iya, di pantinya nggak ada mereka. Mereka nggak ada, Mas. Kata ibu panti itu, anak saya yang satu sudah meninggal, Mas. Tinggal yang satu lagi kabur. Nggak tahu di mana. Ranti dan Rinta. Dan Rinta ini yang meninggal dunia, katanya sakit. Kangen sama ibunya, nggak pernah dijenguk sama ibunya, nggak ada yang menjenguk di situ waktu itu. Ya, pokoknya anak saya itu kabur dari panti asuhan. Terus kata ibu panti asuhan, saya dikasih alamatnya Pak Alfian. Pak Alfian itu mantan suami saya, Mas. Saya pernah ke tempat mantan suami saya, Mbak, Mas. Tapi nggak ketemu. Tujuh pertama, rumah mantan suaminya, Pak Alfian. Kita menuju ke sana. Klien kita, Ibu Yana ini pernah berkali-kali datang ke sana. Tapi katanya Pak Alfiannya nggak ada.
Sampai di sana, kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan di situ. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu. Iya. Ada apaan ya, Mas? Iya, maaf Ibu, kita dari Antv. Iya. Maaf, dengan Pak Alfian temannya. Iya benar. Iya, maaf, dengan siapa ini Ibu? Saya Ibu Nani. Ibu Nani, saya Mandala Ibu di Antv. Kita jelaskan maksud dan kedatangan kita. Kita jelaskan bahwa kita pengen ketemu sama Pak Alfian. Nah, begitu gue jelasin, ini adalah Ibu Yana, mantan istrinya Pak Alfian. Oh ini mantan istrinya. Iya. Sekarang mau ketemu bapak, mau nyari anaknya. Kemana aja mbak selama ini? Anaknya kan udah kamu titipin. Bu, maaf ya Bu. Ibu jangan salah paham dulu sama saya Bu. Saya datang ke sini buat nyari anak saya Bu. Begitu mendengar nama Ibu Yana, mantan istrinya Pak Alfian yang dulu menitipkan anaknya di panti asuhan, marah istrinya Pak Alfian ini. Saya nggak nyari Pak Alfian Bu. Alah itu alasan aja mas. Mas nggak tahu siapa dia sih. Mas tuh nggak tahu siapa dia sebenarnya. Dia tuh alasan doang. Kesini cuma nyari anak. Padahal mau balik lagi sama suami saya kan? Salah paham nih, pasti nggak paham tentang apa yang terjadi sebenarnya. Akhirnya mereka ribut. Ibu sebentar aja, tolong. Saya bisa ceritakan semuanya Bu. Gak ada. Kamu cuma mau ngambil suami saya lagi. Enggak, tahu, sebentar Ibu. aja. Enggak, Ibu. Kasih kesempatan sekali aja, abis itu kita nggak ngangguin lagi Bu. Tolong kesempatan sekali aja Bu. Maaf Bu, sebentar aja. Kesempatan apa lagi mas? Udah jelas dia tuh dari dulu seperti itu mas. Mas tuh nggak tahu, mbak tuh nggak kenal dia. Bu, Iya. kasih kesempatan saya buat cerita sama Ibu biar gak salah paham kayak gini Bu. Saya datang ke sini buat nyari anak saya. Sudah lama gak ketemu. Saya kasih kesempatan untuk ngomong sama bapak, tapi kalau mbak benar-benar mau ngambil dia dan mbak nggak mau lagi ngurus anak mbak, mas ya. Pak, Apa sih? ini loh pak. Wah, ini kok rame-rame gini? Ngapain kamu kesini? Alasan cari anaknya. Alasan aja. Pak, Bapak jangan salah paham. Bapak datang ke sini Pak. Saya bukannya nggak ngurusin anak saya Pak. Memang yang harusnya wajar dan selayaknya ngurus anak adalah Bapak. 2 tahun lalu, Ranti meninggal, kemana kamu? Pak, jangan salahin saya Pak. Saya kerja Pak buat nyari nafkah, buat nyari makan anak saya. Tapi kenapa kamu titipkan ke panti asuhan? Ribut lagi. Saling menyalahkan, saling tuduh-menuduh. Ya. Egonya keluar di sini. Terus untungnya apa coba kok saling ribut begitu, saling tuduh-menuduh? Untungnya apa? Nggak untung apa-apa, rugi. Alasan, saya tahu alasan. Kamu tuh alasan aja. Sudah. Nyari anak, alasan nyari anak. Kamu mau Sudah, ketemu sudah, dia kan sudah, sebenarnya. sudah. Alasan aja udah pak, udah sudah, tahu. sudah. Apa jangan-jangan udah ketemu kali di luar sebelumnya. Maaf Ibu, Ibu jangan salah paham Ibu. Pak, bener Pak, dia pengen ketemu sama anaknya Pak. Tidak ada maksud lain. Bapak tolong kasih tahu anaknya. Kita tanya sama Pak Alfian, kemana Ranti? Pak Alfian bilang memang Ranti pernah tinggal di sini. Saya yang merawat dia, saya yang mendidik dia, saya yang menjaga dia. Oke. Gini Pak, ini mohon maaf sebelumnya. Ini walaupun saya orang lain, ini saya tujuannya datang ke sini cuma mau membantu aja Pak. Nggak ada maksud lain. Sekarang gini, tolong kita sama-sama mencari di mana anaknya. Bagaimanapun juga itu juga masih anak Bapak, masih anak Ibu. Terakhir kan ada di panti asuhan, katanya pihak panti asuhan bilang dia pergi, nggak ada kabar, disuruh tanya sama Bapak. Mungkin Bapak tahu di mana anaknya, yuk sama-sama kita cari Pak. Jadi begini. Ranti dulu itu pernah saya ajak tinggal di mari. Tinggal di sini. Ya, tetapi dia nggak mau. Dia malah mau ikut dengan si Elsa itu. Elsa? Tahu kan kamu si Elsa? Pak, udah deh pak, nggak usah diurusin orang kayak gini. Ibu sebentar. Ibu sebentar, kenapa Bu? Ibu ini teriak-teriak malu sama tetangga saya mas. Enggak, Udah deh, ini Pak, enggak. ayo, Pak, Bu, Mas. ini Ibu cuma sebentar sebentar aja. aja. Sama tetangga ibu terlalu teriak-teriak. Kamu cari aja di Alasan tempatnya aja, si udah. Elsa. Ibu sebentar, Udah deh, cari aja Ibu tempat sebentar lain. aja. Dia Pak, mau, saya malu sebentar sama aja. tetangga. Elsa siapa? Sebentar dong Ibu, ini belum jelas Bu, Ibu. sebentar aja. Pak, sebentar jelasin masalah Elsa dulu Pak. Mohon Pak, Pak, tolong tolong Pak. Tolong jelaskan Bu, Pak. tolong sebentar saja. Udah mas, saya malu sama tetangga. Tolong Enggak, Ibu. ini kita nggak Udah apa-apa. Mbak, 2 menit aja. Tolong, Udah, Pak, ini kita Bapak saya mau Saya Pak. mohon, Saya saya untuk mohon. usir ini. Udah. Iya, saya yang mohon Ibu, saya mohon. Udah, nggak ada. Bapak tolong dong
dong ini. Udah. Kamu pulang aja. Pak, tolong jelasin dong. Pak, ini kan Pak, sebentar Kamu aja. dulu, di dalam dulu. Di dalam dulu. Susah sekali. Sekarang kamu cari aja tempatnya Elsa. Kamu tahu si Elsa. Cari aja. dari rumahnya Pak Alfian, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke tempatnya Elsa, adik dari Pak Alfian. Saya juga Tega banget sih dia. tidak pernah nonton. Udah sana. Iya ibu, ini kita udah mau pergi kok ibu. Bikin malu aja, Iya. udah, cepet. Bu, ini kita udah keluar loh ibu. Udah Bikin keluar malu ibu. aja di rumah orang. Ya ibu, maaf ya ibu, makasih ya. Cepet pergi, bikin malu aja di sini. Cari anak, alasan cari anak. Bilang aja mau ngambil sama orang lagi. Ah, alasan. Sampailah di tempat rumahnya Elsa, kita ketok pintunya dan keluarlah seorang perempuan di situ dan ketemu sama Ibu Yana. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf dengan Ibu Elsa. Ada apa nih? Rati mana? Dia marah-marah seenaknya. Ibu Elsa ini marah-marah seenaknya. Waduh, parah marahnya. Jujur gue ngeliat tuh sangat-sangat keterlaluan. Jelasin semuanya. Dia masa bisa jelasin semuanya. Ingat ya, dengerin. Waktu anak kamu ada di sini nggak? Hah? Kamu enak-enakan di sana? Ibu. Mbak, dia mbak. Ini masalah ini perempuan. Hah? Selama ini kamu kemana? Hah? Aku bisa jelasin semuanya, Sa. Mau jelasin macam apa? Hah? Mau Saya jelasin nggak lagi? berniat menjelas. Saya nggak Seharusnya kamu tuh mikir. Di saat anak kamu menyentuh kamu ada di sampingnya. Ada untuk anak kamu, tapi kamu kemana? Ibu, Dia nggak tahu ibu posisinya. tolong kasih kesempatan, mungkin dia dulu salah, tolong dimaafkan Ibu. Namanya manusia pasti punya kesalahan, Ibu punya khilaf Ibu. Tolong Ibu, kasih kesempatan dia Ibu untuk ketemu sama anaknya. Ya seorang ibu kan pengen ketemu sama anaknya Ibu. Tolong Ibu, kasih kesempatan Ibu. Ibu tahu di mana anaknya. Asal kamu tahu ya. Setahun yang lalu Pak Aldan nitipin anaknya ke sini Ranti. Tapi Ranti gak betah di sini dan pergi. Cuma hanya sebulan di sini. Ingat ya, sebulan. Pas saya ke pasar Minggu, di depan kafe, anak kamu tuh ada di jalan sana. Dan saya nggak tahu lagi kemana. Ngerti? Anak saya di jalanan, Sa. Iya. Anak kamu sekarang hidup di jalanan. Puas?